giveaway-nya nih. Biar Biar makin kinclong soalnya. biar glowing ya. Iya, biar glowing. Oke. Oke, terima kasih kesempatan pada siang hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya teman-teman. Ya, eh, tadi sudah diperkenalkan namaku adalah Nadia. Aku asosiat psikolog di Bincang Jiwa. Yang hari ini akan membawakan atau bukan membawakan, kita lebih bilangnya apa? Yang hari ini kita mau sharing mengenai apa sih itu social loving. Ya, pernah nggak sih? Oh, ada yang raise hand. Gimana Kak Kristina? Ada apa nih Kak Kristina? Ada yang mau ditanya boleh? Nanti ya, sabar untuk pertanyaannya bakal ada di sesi selanjutnya, teman-teman. Sabar. Oke. Oke. Jadi yang aku mau tanya dulu nih, di sini nih teman-teman di sini ada yang tahu nggak sih social loving itu tuh sebenarnya apa sih? Gitu. Aku mau tanya itu dulu deh. Ada yang tahu nggak sih social loving itu apa sih? Kenapa kita mau bahas ini sih? Kenapa ini penting sih dibahas gitu? Atau kenapa sih ini penting banget untuk kita sharing satu sama lain? Ayo, aku mau tahu. Ada yang mau jawab nggak nih? Siapa? Kayaknya aku aja ya, Kak. Boleh nih kan Anda. Kalau teman-teman gak ada yang Kalau mau ya udah boleh nih kan Anda nggak apa-apa. kalau menurut aku sendiri ya, social loving itu kayak penurunan motivasi atau usaha kerja seseorang saat melakukan kerja secara berkelompok gitu, Kak. Dibandingkan dia melakukan pekerjaan itu dengan diri dia sendiri kayak gitu. Oke, ya. Jadi kalau kita ngomongin social loving atau biasanya kita bilangnya, oh ini ada yang nih Malas admin bilang malas-malasan waktu berkelompok cosplay jadi beban tim. Oke, kayak lagi pada curhat nih kalau yang kayak gini ya. karena relate banget nih kayaknya, Kak. Relate banget ya, ya. Jadi memang kita kalau kita bilang social loving itu apa sih gitu kan? Ya tadi itu adalah kemalasan sosial. Jadi kalau di sini kita bilang eh apa sih? Pernah nggak sih kalian pasti kan kayak tadi kan bilang bermalas-malasan waktu apa namanya kerja kelompok gitu kan? Pernah nggak sih pasti bukannya pernah, pasti ada deh dalam satu kelompok ya teman yang suka tiba-tiba ngilang nih gitu. Jadi punya teman yang tiba-tiba misalkan nih dalam satu kelompok gitu kan di WA terus tiba-tiba dia ngilang nggak tahu kemana gitu kan nggak ada wujudnya atau kita WA cuma di read doang kayak gitu ya kan nggak ada kabar saat tugasnya berlangsung terus ya tadi cuma di-read doang diajak kerja kelompok nggak pernah muncul ya kan kalaupun lagi diskusi dia sibuk aja gitu kan sama handphonenya gitu kan nggak ada kontribusi apa ya ibaratnya nggak ada kontribusi kontribusi yang lebihnya lah kayak gitu ya nah itu yang mungkin bisa kita bilang sebagai social loving ya atau kemalasan sosial ya jadi memang social loving ini dikenal sebagai fenomena hilangnya produktivitas, ya. Nah, ini kalau kita ngomong di sini sebentar ini aku pindah dulu, biar jelas. Nah, jadi di sini kalau definisi menurut Carol Dawn Williams ya, jadi social loving itu merupakan sebagai pengurangan motivasi dan usaha yang terjadi ketika individu bekerja secara kolektif dalam kelompok dibandingkan ketika individu bekerja secara individual sebagai rekan yang independen. Jadi di sini social loving itu adalah merupakan menurunnya motivasi kita. Jadi menurunnya motivasi seseorang serta usaha seseorang untuk bekerja secara maksimal. Jadi ketika dia bekerja di dalam kelompok secara maksimal ketika bekerja di dalam kelompok dibandingkan ketika mereka bekerja secara individual. Karena mereka merasa gini kalau di kelompok. eh, kan kalau aku nggak tahu ya kalau misalkan sekarang nih mahasiswa-mahasiswa yang masuk ke zamannya pandemi ya kita kan banyak banget eh, yang belum ketemu sama teman pastinya ya kan masih secara online gitu apa namanya kuliahnya kita jadi kan nggak tahu ya orangnya tuh sebenarnya kayak gimana sih apa sih jadi ini yang sering terjadi sebenarnya gitu jadi kayak misalkan oh iya ini pas dia di kelas sih ada tapi pada saat dia disuruh kerjain kelompok yang ngerjain cuma dua orang atau cuma satu orang yang lainnya nggak ada gitu kan nggak ada kontribusinya gitu karena ya itu mereka juga merasa bahwa ya udahlah ya atau ada juga mungkin ketika di dalam kelompok itu biasanya nih di anak-anak psikologi ya anak-anak psikologi itu kebanyakan mayoritas kan perempuan ya kan ketika dia misalkan
cowoknya bisa dihitung lah 1-2 orang biasanya gitu ya. Nah, ketika misalkan dia harus berkelompok, si anak cowok ini harus berkelompok dengan si perempuan yang mayoritas gendernya perempuan di kelompok itu, dia kan jadi males ya. Ayo udahlah, gue ini biarin aja, mereka nanti juga ngerjain kayak gitu. Karena jadi si social loving ini akhirnya sebenarnya bukannya dia nggak mampu atau dia nggak bisa, tapi memang motivasinya dia serta usahanya dia tuh untuk bekerja tuh jadi nggak maksimal, karena ya itu tadi dia merasa bahwa di kelompok ini ada yang lebih mampu dibanding gue gitu. Tapi kalau misalkan dia bekerjanya secara individual ya, dia bisa gitu. Tapi karena dia di sini kelompok, akhirnya ya itu, oh ya udahlah, gue santai-santai aja kayak gitu. Ya, itu social loving. Nah, lalu kita lihat di sini, ada nggak sih faktor yang mempengaruhi ya, ibaratnya kita faktor yang mempengaruhi dari si social loving ini, apa sih faktornya gitu kan? Nah ini faktor-faktornya. Yang pertama adalah kemudahan tugas. Jadi dalam artian di sini adalah kok hilang? Oke. Kemudahan dari tugas. Jadi kemudahan tugas ini jadi ketika sebuah kelompok mendapatkan tugas yang sulit untuk diselesaikan, ya, maka akan sedikit kemungkinan anggota di dalam kelompok melakukan social loving. Gitu. Jadi kalau misalkan tugasnya sulit, otomatis semuanya kerja, gitu. Ya kan? Gimana nih caranya, gitu kan, buat menyelesaikan tugas ini. Tapi kalau misalkan tugasnya mudah, ya udah gue santai-santai aja, gitu. Aku mau cerita pengalamanku. Jadi aku punya pengalaman. Jadi dulu zamannya S1 ya, namanya mahasiswa zaman S1 masih udahlah tugas gitu kan apa segala macam gitu. Ini pengalaman pribadi nih. Kita itu apa namanya, kalau dikasih tugas kelompok ya, itu kita menyepelekan karena gampang gitu. Akhirnya dikasih tugas individual tapi disuruh ngerangkum. Kalau ngerangkumnya cuma 1 bab nggak apa-apa. Yang dirangkum 10 bab. Besok dikumpulin ditulis tangan. Gimana cara menyelesaikannya? Coba kalau kayak gitu. Itu kan bingung kan gitu kan. Wah, gimana nih caranya gitu kan. Akhirnya kita dalam satu angkatan itu kita mikir, oh tugas setiap kelas ternyata sama nih gitu kan. Akhirnya kita bikin per kelompok, kita bagi, ada 10 bab, kita bagi kelompoknya jadi 10 dari sekian banyak anak. Nah, sudah tuh per kelompok kita bagi, misalkan kelompok 1 bab 1, kelompok 2 ini. Dari situ anggota kelompoknya kita pecah lagi, bikin lagi per subbab. Agar apa? Agar memudahkan kita untuk mengerjakannya. Jadi cepat. Ya kan? Itu kan termasuk sulit kan? Mana mungkin nih 1 hari ibaratnya gitu kan ngerangkum 10 bab. Nah, akhirnya kita berpikir adalah oh ya udah kita kerjasama gitu. Tapi kalau misalkan tugasnya gampang, nggak akan ada tuh mikir kayak gitu pastinya. Ya udahlah santai-santai aja gitu. Ya. Nah, lalu yang kedua, tidak adanya evaluasi. Jadi cenderung melakukan social loving apabila kinerjanya di dalam kelompok itu nggak dievaluasi. Jadi nggak ada nih apa ya, kita nggak mengevaluasi. Lu kok gini-gini, kita nggak ada ngomong kayak gitu. Jadi baik itu dari pemberian tugas atau dari rekan kerjanya itu pun nggak ada biasanya kayak gitu. Jadi nah ini yang terkadang apa ya, kadang kan dosen cuma taunya kan cuman oh ya udah sekelompok ini mereka semuanya ngerjain gitu, tapi kan sebenarnya belum tentu semuanya mengerjakan kayak gitu. Nah itu jadi karena tidak adanya evaluasi ya. Terus yang ketiga, ketidakjelasan tugas. Dalam artian di sini tugas yang diberikan itu tidak jelas pembagiannya atau arahnya tuh nggak jelas. Mau cenderung akhirnya kan cenderung memberikan kemalasan bagi si anggota kelompok ini buat mengerjakan, ya kan? Jadi akhirnya dia nggak termotivasi nih untuk memberikan upaya lebih terhadap tugas ini, gitu. Jadi kalau misalkan kita gitu ada kelompok, kita punya tugas kelompok gitu, sebisa mungkin kita bagi secara jelas. Misalkan Nadia ini, Nanda ini, terus misalkan siapa lagi ya, si
ini apa gitu. Jadi jelas biar dia pun juga akhirnya ada nih tanggung jawabnya, ada nih motivasinya untuk dia bisa menyelesaikan tugas itu gitu. Lalu tadi kelekatan kelompok ya. Jadi ketidaklekatan antara kelompok dalam artian gini, ketidakdekatan antar anggota kelompok juga ini mempengaruhi banget loh gitu. Karena kenapa? Biasanya kan kalau kita cari anggota kelompok yang memang biasanya sudah dekat sama kita, terutama cewek-cewek nih ya. Biasanya gitu, udah aku mau sama ini aja karena gue udah biasa sama dia ngerjain tugasnya, jadi gue udah tahu. Nah itu juga sangat mempengaruhi. Jadi sejauh mana anggota kelompok yang satu dengan yang lainnya itu saling apa ya itu juga sangat mempengaruhi. Lalu gender yang tadi ku bilang, gender biasanya ini kalau misalkan anak teknik, anak psikologi, kan kalau anak teknik biasanya banyak kan laki-laki, terus kan perempuannya sedikit, kalau di psikologi kebalikannya ya, perempuannya banyak, apa namanya laki-lakinya sedikit. Nah itu juga mempengaruhi salah satu penyebabnya. Jadi mungkin kan kayak jadinya, aduh gue nggak nyaman nih di sini kayak gitu. Karena pada umumnya kelompoknya perempuan atau pada umumnya kelompoknya mayoritasnya laki-laki kayak gitu. Terus tugas yang dirasa harus dikerjakan secara berkelompok. Jadi di sini individu yang mendapat tugas secara berkelompok ini tidak merasakan hasilnya secara pribadi gitu. Dia nggak ngerasa nih bahwa nilainya ya untuk gue pribadi gitu, tapi untuk kelompok gitu kan. Jadi akhirnya memandang tugas yang dikerjakan sebagai sebuah tugas yang harus diselesaikan dengan saling bergantung antara satu dengan yang lainnya gitu. Jadi akhirnya ya udah menyebabkan mereka akhirnya kurang senang dengan hasil yang harus dibagi gitu untuk per anggotanya gitu. Karena ya itu tadi kan bahwa kalau ini kan nilainya nilai per kelompok bukan individual untuk aku seperti itu. Waduh banyak typo nih kayaknya ya di slide-ku. Nah ini menumpang kesuksesan atau biasanya kita numpang nama. Sering banget ya kan numpang kayak gini nih gitu kan. Jadi dia numpang pada kesuksesan atau pekerjaan yang orang lain kerjakan tanpa ikut serta dalam mengerjakannya ya kan. Nah ini memang terkadang dilakukan karena keyakinan seseorang bahwa orang yang memberikan tugas tidak akan menyadari pengurangan usaha yang dilakukan, yang tadi aku bilang bahwa tidak ada evaluasinya kan gitu. Dosen mana mungkin mengevaluasi satu-satu, ini siapa yang ngerjain tugas, ini yang mana mungkin, nggak bakal kayak gitu. Paling dia cuman akan melihat pada nanti di akhir gitu kan, oh yang nggak ngumpulin misalkan siapa nih, si A, si B, si C gitu, cuman kayak gitu doang, tapi dia kan tidak melihat seberapa ininya sih cara kerjanya mereka kayak gitu. Nah gitu, lalu juga faktor budaya. Kok faktor budaya bisa mempengaruhi ya? Nah, faktor budaya ini juga sebenarnya mempengaruhi dari si social loving ini atau kemalasan sosial ini. Jadi performance seseorang yang bekerja dalam sebuah kelompok itu lebih rendah dibandingkan bekerja sendiri yang tadi aku bilang gitu. Karena dia kan nggak ada nggak ada tujuan, nggak ada ambisi yang mau dia capai gitu. Ini kan ambisinya ambisi kelompok, kecuali kalau tadi dia merasa atau dia punya bahwa tanggung jawab kalau ini harus diselesaikan bersama-sama. Tapi kalau misalkan dia cuma bilang, ini kan kelompok, ya udah biarin aja mereka yang ngerjain gitu. Nah, jadi faktor budaya ini sangat mempengaruhi juga gitu. Nah, mempengaruhi performance-nya si individu. Jadi individu yang memiliki tujuan kelompok dan pekerjaan kelompok sebagai hal yang utama gitu, itu pasti akan bagus. Tapi kalau misalkan dia kurang kurang memiliki itu gitu ya otomatis hasilnya juga kurang maksimal. Lalu terakhir besarnya kelompok. Jadi semakin banyak anggota dalam sebuah kelompok yang tadi aku bilang gitu kan, maka social loving atau kemalasan sosial ini tuh semakin meningkat gitu. Kayak tadi sebenarnya kalau tadi kan contohku adalah gimana caranya ngebagi 10 gitu. Tapi kan karena setiap orang punya tanggung jawab mau nggak mau dikerjain. Tapi kalau misalkan gitu kan dalam satu kelompok 10 orang, ternyata yang dikerjain cuman sedikit gitu kan.
ya akhirnya kan ya udah gue santai-santai aja gitu kan, orang udah dibagi juga, udah semuanya udah pada kebagian, ya udah santai aja. Nah, hal ini juga semakin membuat sulit untuk menilai kontribusinya si individu itu gitu. Jadi memang sebenarnya social loving ini nggak cuma dipengaruhi oleh 1-2 faktor aja, tapi banyak faktor yang mesti kita lihat juga gitu. Aku kecepatan nggak sih ngejelasinnya? Enggak kok, Kak. Ya, cukup jelas nggak suaraku? Karena internetku kurang stabil di sini. Cukup Jelas, jelas Bu. sekarang. Jelas ya. Oke. Oke. Lalu ada nggak sih dampak yang terjadi gitu kan? Pastikan itu. Tadi kan faktornya, sekarang kan dampaknya. Apa sih yang dampaknya terjadi gitu kan? Dari si social loving ini atau kemalasan sosial ini. Oke. Nah, dampak yang terjadi adalah pertama, dapat menimbulkan rasa iri, ya. Kenapa kok bisa menimbulkan rasa iri sih, gitu kan? Karena itu, yang satu dapatnya misalkan cuman selembar, yang satu lagi 2 lembar, yang satu, nah itu kan akhirnya menurunkan potensinya ya, gitu kan, kayak yaudah deh karena kita tahu kemampuannya, ya udah deh gue kasihnya segini aja. Nah itu akhirnya kan dapat menimbulkan rasa iri antara yang satu dengan yang lainnya kayak gitu ya. Yang akhirnya akan berpengaruh pada kepuasan, kehadiran dan performance dari kelompok itu sendiri. Kayak misalkan gini, dulu tuh zamannya aku kuliah itu selalu kayak ya udah kalau yang ngerjain apa kita bilangnya apa sih, makalah gitu kan, ya udah kalau yang ngerjain makalah lo sama lo aja gitu, nanti presentasinya gue. Nah itu kan sebenarnya kalau kita bilang sebanding nggak sih gitu kan, kalau kita mau ngomong ya gini, sebanding nggak sih ya apa yang kita lakukan nih, misalkan aku yang bikin gitu, terus misalkan Nanda yang presentasi doang. Kalau misalkan mau dibilang kan gue yang capek, gue yang nyari materi gitu, lu tinggal ngomong kan gitu. Nah itu jadi akhirnya kan ada dampak menimbulkan rasa iri ya antara yang satu dengan yang lainnya. Terus hilangnya motivasi kerja anggota kelompok gitu kan, jadinya ya udahlah males gue gitu kan. Nah, terus hilangnya kesempatan untuk melatih keterampilan dan pengembangan diri individu ya. Jadi kita nggak tahu nih kemampuannya dia sampai mana. Paling nggak kan kalau kita ngerjain secara kelompok itu kita tahu, kita bisa saling diskusi, kita bisa saling sharing kayak gini gitu kan. Nah, menurut lo ini apa sih? Ini apa sih? Nah, tapi karena dia malas gitu kan, dia nggak mau ikut, akhirnya kesempatan untuk melatih keterampilan dan pengembangannya pun akhirnya hilang atau menurun seperti itu. Ya. Lalu terhambatnya produktivitas individu akibat harus bekerja dalam kelompok. Jadi yaitu seharusnya bisa dikerjakan secara kelompok gitu kan, di sini akhirnya dia ngerjainnya sendiri gitu. Akhirnya yang dikerjakan pun tidak maksimal. Hasilnya pun akhirnya tidak maksimal karena yang ada kebanyakan nih kalau misalkan temennya nggak ikut ngerjain, kebanyakan ngegerendeng jadinya. Ngedumeng sendiri, ih lo tuh ini kayak gitu. Nah itu tuh sering banget tuh terjadi gitu kan. Nggak usah sama kalian, aku pun juga dulu begitu. Gitu. Jadi itulah yang terjadi. Ya. Lalu, nah nih kita masuk di tadi kita udah ngomongin faktor, kita udah ngomongin dampak gitu kan. Nah, terus gimana sih cara mengatasi si social loving ini atau kemalasan sosial ini? Apa yang harus kita lakukan ya kan untuk meminimalisir ini semua? Nah, di sini berdasarkan dari si Baron and Byrne tahun 2003, ada beberapa kondisi yang dapat meminimalisir terjadinya social loving pada diri kita ya. Yang pertama, adanya penekanan usaha dari individual dibanding kelompok. Jadi dalam artian di sini tadi kan adanya penekanan usaha dari individual dibanding kelompok. Jadi di sini kita harus bisa melakukan evaluasi pada tugas setiap individunya. Karena dengan mengevaluasi kita bisa tahu seberapa banyak sih dia berkontribusi di dalam kelompok itu. Ya, jadi makanya aku bilang penting banget nih kalau misalkan di kelompok kita bagi sesuai gitu. Jadi jangan yang ini gue lebih sedikit, ini lebih banyak, ini lebih biasanya nih ada yang suka egois gini. Kan gue ketua kelompoknya,
jadi gue yang lebih sedikit aja. Nah, itu nggak bisa. Jadi kita memposisikan bahwa diri kita semuanya sama gitu. Tujuan kita semuanya sama. Jadi kita bagi sama rata, ya. Lalu memprediksi kinerja orang lain buruk. Jadi memprediksi kalau misalkan kita tahu nih dia nggak mampu untuk di situ gitu, dia nggak kemampuan dia di situ kurang gitu. Coba kita tanya, kamu mungkin nggak ngelakuin ini? Kita bantu. Gitu. Jadi nggak apa-apa kita tanya dalam artian bukan berarti kita menyudutkan dia atau misalkan kita menganggap dia sepele atau lemah gitu, bukan. Tapi kita di situ untuk membantu dia. Kita memprediksi kalau kinerjanya dia nggak bagus ya kan, kita bisa bantu gitu, kita bisa backup nih. Gitu, ya. Lalu berpandangan bahwa keikutsertaan individu dalam kelompok itu penting. Jadi meningkatkan komitmen ke semua anggota dalam kelompok ya, bahwa semuanya penting di sini, nggak ada yang nggak penting, nggak cuma gue doang gitu, tapi lu juga penting gitu. Kalau misalkan nggak ada lu, nggak akan bisa jalan kelompok ini kayak gitu. Jadi itu gitu. Buat semua orang akhirnya merasa bahwa oh gue harus berkontribusi di sini gitu. Nggak cuma lo doang yang berkontribusi gitu. Ya, terus bekerja bersama orang yang menghargai kinerja orang lain. Jadi ketika apapun teman-teman nih di sini ya, ini terkadang nih yang suka terlupakan nih ya, bekerja bersama orang yang menghargai kinerja orang lain. Seberapapun atau hasil apapun yang dia berikan ke kita, kita harus bisa menghargainya, gitu ya. Sekarang itu sedikit banget nih. Kalau aku yang lihat ya dari beberapa ini biasanya aku di tempat praktek gitu ya, terutama di klinik gitu kan. Sekarang tuh jarang banget loh anak-anak yang mengucapkan 4 kata ajaib. Tahu nggak 4 kata ajaib apa aja? Ada yang tahu nggak 4 kata ajaib apa aja? Terima kasih. Salam, tolong, terima kasih. Apa? Terima kasih. Tolong. Tolong. Ya, jadi 4 kata ajaib ya biasanya tolong, terima kasih, permisi, maaf. Itu jarang sekarang. Ya. Jarang banget loh anak-anak ngomong kayak gitu. Nah itu makanya kenapa aku bilang adalah apapun hasil kinerja orang lain harus kita hargai gitu, karena kita nggak tahu gimana prosesnya dia untuk melakukan itu. Jadi kita hargai, oh iya terima kasih sudah dibuat gitu. Atau misalkan orangnya cuman kita beli makanan nih gitu kan, kita jajan gitu kan ke abang-abang lah, abang-abang cimol lah, cidok gitu kan, dia ngasih oh iya makasih, itu kan juga dia merasa oh iya ya yang sudah gue buat ini tuh ternyata dihargai nih sama orang lain gitu. Itu kayak gitu. Jadi itu kayak aku bilang ya, bekerja bersama orang yang menghargai kinerja orang lain. Nah, lalu setiap anggota kelompok menganggap tugas mereka penting bagi kelompok. Jadi nggak ada tuh ya bahwa tugas lo yang lebih penting, tugas gue enggak gitu, enggak. Tapi memberikan pemahaman kepada anggota kelompok bahwa setiap tugas individu dalam kelompok itu penting dan kontribusinya itu juga penting untuk keberlangsungan kelompoknya. Jadi nggak cuman tugas gue doang yang penting, tapi semuanya penting gitu ya. Nah, lalu yang keenam adalah bekerja dalam kelompok kecil ya. Ini. Jadi untuk cara mengatasinya adalah bekerja dalam kelompok kecil seperti yang tadi yang tadi contoh yang aku bilang. Jadi ketika kita disuruh ngerangkum 10 bab gitu kan, kita bagi 10 kelompok terus kita bagi lagi nih timnya. Nah, itu kalau memang dirasa diperlukan untuk bisa membantu kita memaksimalkan kinerja kita. Itu lalu sebentar lagi. Oke, itu aja materi yang bisa aku sampaikan. Terima kasih. Oke, makasih banyak Kak Nadia. Tuh keren banget gak sih? Aku jadi banyak lebih tahu juga nih tentang social loving. Sebenarnya aku sebelumnya nggak terlalu ngerti apa social loving gitu kan. Ternyata emang beneran relate. Apalagi tadi kata Kak Nadia itu kan biasanya tuh ini numpang nama.
Nah, itu pasti teman-teman di sini ada banget nih kayak, ih, kesel banget nih sama nih orang. Gue yang ngerjain tapi dia tinggal terima beres aja gitu kan. Oke. Nah, ini kita setelah ini bakal ada kuis nih Kak Nadia. Tuh greget banget kata Kak Nadia Mutiara. Kayaknya kesel banget ya. Oke, mungkin bisa di-share screen Kakak operator. Belum muncul. Nah, ini udah muncul. Nah, sekarang kita bakal ngadain kuis nih. Untuk teman-teman siapin jawaban yang bagus banget ya. Karena kuis kita kali ini adalah, boleh di next. Nah, ini dia kuisnya. Jadi seandainya nih kalau teman bincang memiliki teman yang mengalami social loving, apa yang akan kalian lakukan untuk membantu temanmu tersebut melawan social loving? Nih teman-teman, ayo siapa yang bisa jawab? Boleh di raise hand atau bisa juga di kolom chat. Untuk teman-teman yang punya jawaban terbagus, ini bakalan dapat giveaway dari Bincang Jiwa. Ayo, oh ada nih dari Kak Edria Rahma. Boleh? Boleh dihidupin mic-nya sama kameranya, Kak. Halo, Kak Edria. Nah, ada Kak Nurul juga. Ada Kak Nurul Faiza. Ayo, siapa duluan nih yang mau berbicara nih jawabannya? Ulangi lagi ya. Jadi kuisnya, seandainya, maaf Kak sinyalnya agak bermasalah. Oh iya, nggak apa-apa. Bisa di kolom chat aja kalau nggak bisa di on mic. Kalau dirasa susah untuk on mic, boleh di kolom chat. Untuk Kak Nurul Faiza, nah Kak Nurul Faiza bisa? Bisa, Kak. Kedengeran Oke. nggak suaranya? Iya, kedengeran. Ya. Langsung dijawab aja ini ya. Iya, nggak apa-apa, langsung aja. Ya, kalau biasanya, kalau temen saya tuh ada yang kayak gitu, jadi waktu pembagian materi, misalnya buat makalah nih atau buat PowerPoint, itu tak bagi-bagi. Jadi yang bagian materi ini siapa, bagian ini materi ini siapa. Nah, tiap hari tuh aku kontrol, aku kasih deadline buat per orang. 2 hari udah selesai ya, 2 hari udah selesai. Nah, dengan begitu teman-teman itu yang sebenarnya orangnya tuh malu. Sebenarnya orangnya tuh bisa, tapi malu aja, itu juga kan ada. Jadi bisa terbantu dan bisa teratasi kalau misalnya aku bagi kayak gitu. Terus nanti di grup juga tuh, emang anak-anak yang kayak gitu tuh nggak muncul, nggak menanggapi. Tapi kalau misal kita bagi-bagi materinya, kita coba ajak mereka, nanti lama-lama pasti mereka juga bisa beradaptasi, gitu sih. Oke, udah ya? Ya, Kak, Keren sudah banget jelas. jawabannya. Iya, sama-sama. Gimana nih Kak Nadia menanggapi jawaban dari Kak Nurul Faizah tadi? Oke, tadi kan Kak siapa? Kak Nurul Faizah ya. Oke. Kalau tadi kan dia bilang adalah dibagi-bagi ya. Setelah dibagi-bagi terus di apa? Dipantau lah ya kasarnya ya. Gitu. Sebenarnya bisa aja, tapi kan balik lagi ya ke efektifan. Itu kan yang bisa menilai sebenarnya kelompoknya nanti gimana. Gitu. Jadi kalau misalkan kalau ada yang kayak gini apa namanya yang akan kalian lakukan untuk membantu teman kalian tersebut untuk melawan social loving itu kayak bagaimana? Menurutku itu udah termasuk hal yang cukup baik untuk dilakukan gitu. Tapi balik lagi yang bisa menilai itu nantinya kan adalah si yang membantu gitu kan. Gimana sih, sudah efektif belum sih? Dia sudah oke belum sih? Hasil yang dia iniin sudah apa namanya sudah maksimal belum sih gitu sesuai dengan ininya dia kayak gitu. Jadi yang bisa nanti menilai itu adalah yang membantunya gitu. Tapi itu udah cukup bagus banget sih menurutku. Oke, keren banget. Kemudian dari Kak Adrian ya, aku bacain ya Kak Nadia ya. Jadi katanya kita membantu untuk menyadarkan dia agar mengerti dan bertanggung jawab atas tugasnya masing-masing, serta membagikan tugas per individu sesuai dengan kapasitas masing-masing.
Gimana nih Kak? Nah, ini juga bagus nih. Jadi menyadarkan dia agar lebih mengerti dan bertanggung jawab atas tugasnya gitu ya kan. Berarti kan di sini kita bagi nih tugasnya ya kan. Kayak tadi ya kayak si Kak Nurul Faiza juga kan itu kan dibagi nih tugasnya gitu. Tapi di sini lebih ditekankan lagi nih bahwa eh, lo punya tanggung jawab di sini gitu kan. Dan di sini dilihat lagi sesuai dengan kapasitasnya ya kan, kemampuannya gitu kan. Mungkin nggak orang ini diberikan yang sulit gitu kan, atau misalkan mungkin nggak kalau yang ini diberikan yang ini kayak gitu, biasanya itu sih itu bagus. Oke. Ini Itu ada juga satu lagi nih. Dari Kak Rahmi Nur Utami. Katanya ditakut-takutin, nggak akan diajakin. Biasanya dia tuh mau mengerjakan karena paksaan. Oh, aku tahu banget nih rasanya. Oke, kalau misalkan ditakut-takutin nggak akan diajakin, biasanya dia tuh dia tuh mau ngerjain karena paksaan. Sebenarnya gini, hal yang seperti itu ada baik dan ada enggaknya ya. Gitu. Baiknya sesaat karena dia akhirnya mau ngerjain, ya kan. Tapi nggak baiknya, ya kan, akan begitu terus kan terulang ritmenya. Nah, jadi sebaiknya kalau kayak gitu nggak usah kita takut-takutin, tapi kita beri apa ya? Kita kasih pengertian tadi gitu bahwa kita sadarkan dia juga bahwa lo punya tanggung jawab nih di sini, bukan cuma tanggung jawab gue doang. Terutama nih kalau aku nggak tahu ya di sini mayoritas masih pada kuliah atau ada yang udah kerja. Kayaknya kuliah deh. Kuliah ya. Kayaknya Oke. kuliah. Ya kalau misalkan kuliah kan apa namanya? Biasanya kita harus memberikan tanggung jawab dan kita harus kasih tahu bahwa kalau lu paham materi ini pun juga akhirnya enak nih gitu buat belajarnya gitu kan. Nah, kalau biasanya kalau di pekerjaan bahwa kalau kita takut-takutin kayak gitu ya kan hasilnya kan gak akan maksimal, gimana nanti dia kerjanya gimana gitu. Masa ya harus digituin terus gitu. Oke, kalau gitu kayaknya kita langsung ke sesi Q&A aja ya. Nah, untuk teman-teman yang udah menjawab tadi ya, tenang aja. Nanti bakal dipilih sama tim event, siapa aja pemenangnya gitu ya. Jadi teman-teman harus banget stay di room Zoom ini sampai diumumkannya siapa aja pemenang pada webinar kita kali ini. Oke, lanjut ke sesi Q&A. Nih teman-teman yang ada pertanyaan boleh banget langsung raise hand atau bisa juga tulis di kolom chat ya. Nih tadi ada siapa ya tadi? Ini ada Kak Duipan, katanya kalau langsung aku bacain aja kali ya Kak ya. Katanya kalau orangnya emang nggak mau buat ngelawan, apa harus dibantu? Ini kayaknya berhubungan sama kuis tadi deh Kak. Gimana kalau orangnya? Kalau orangnya emang nggak mau buat ngelawan social loving-nya, apakah memang harus kita bantu juga atau nggak usah? Mungkin kayak gitu kali ya pertanyaannya. Oke, kalau misalkan dianya tetap juga nggak mau ngelawan gitu kan, harus kita bisa bantu. Dalam artinya begini, bukan harus kita bisa bantu. Jadi kita membantu menyadarkan dia gitu bahwa gini, tugas yang diberikan itu bukan hanya untuk kita gitu, bukan cuman sekedar ya udah tugas aja, tapi itu juga berguna untuk dirinya dia. Dalam artinya gini, kalau ini yang tadi kan makanya aku tanya di sini mayoritas pada kuliah atau kerja ya. Kalau misalkan ini adalah rata-rata teman-teman masih kuliah gitu kan, kita harus tekankan bahwa sama mereka bahwa tugas yang mau dilakukan ini itu juga punya dampak untuk dia. Namanya gini, kalau misalkan lo ngerjain ini, lo kan akan paham materi ini. Nah, jadi ketika nanti ujian, ya nggak akan sulit nih, gitu, untuk belajarnya pas mau ujian, mau UTS gitu. Karena terkadang kan, ya maksudnya aku pun juga dulu pada saat kuliah gitu kan, baru masuk kuliah juga SKS ya, sistem kebut semalam nih belajarnya gitu pas mau ujian gitu kan. Cuman maksudnya gini, di situ kita sadarkan bahwa kalau misalkan kita belajarnya tetap SKS nih, sistem kebut semalam. Tapi kalau materi yang sebelumnya kita nggak cicil ya, gimana kita mau lebih paham? Paling nggak kan materinya udah kita cicil nih pelan-pelan gitu kan. Oh jadi ketika pas belajar, oh ini tentang ini ya, nge-review lagi aja gitu.
Itu yang kita sadarkan ke dia bahwa itu itu bukan cuma untuk gue tapi untuk lu juga berdampak gitu. Oke, Oh, apakah maksudnya saya bagaimana agar cara kita membantu dia agar tidak menjadi social loving. Ya kita sadarkan dia, jadi yuk kita kasih semangat yuk ke dia gitu. oke. Ini Gitu. kayaknya Yuk pertanyaan kasih yang lain. jawab. Kenapa? Kayaknya ini pertanyaan yang lain deh Kak, yang dari Kak Nurjana ini. Dia yang di chat ya, beda lagi ya. Iya, beda lagi nih. Si Kak Pertanyaannya, Nurjana. yang aku bacain ya Kak. Pertanyaan dari Kak Nurjana ini, bagaimana jika teman kita dikucilkan karena dinilai kurang aktif dan maaf, kurang pintar di kelas, padahal dia hanya orang yang introvert. Sehingga ketika ada pembagian kelompok, banyak yang tidak mau dengannya, yang pada akhirnya membuat dia menjadi social loving. Oke, ini kayaknya banyak juga nih yang kayak gini, kasus-kasus gini. Oke. Menurut Kak Nadia gimana nih? Dikucilkan karena dinilai kurang. Mana sih tadi? Oh nih, dikucilkan karena dinilai kurang aktif dan maaf kurang pintar di kelas padahal dia hanya orang yang introvert. Nah kalau kayak gini, kalau memang kita tahu nih bahwa orangnya ternyata memang dia hanya orang yang introvert aja gitu kan, bukan berarti dia kurang pintar gitu kan, atau misalkan kurang aktif, cuman memang dia orangnya tertutup aja ya. Ya kita yang memang tahu tentang dia gitu kan, kita ajak dia gitu, ya udah yuk gitu, kita ajak karena kan yang ketika kita tahu dia berarti kan gini, secara tidak langsung kita kenal dong sama dia, kita tahu dong kinerjanya dia seperti apa gitu. Jadi kalau kayak gitu kita ajak dia, kita rangkul dia gitu ya. Terus maksud saya nah, tapi ini si Kak Nurjana di bawah nanya lagi nih, Kananda. Maksud saya bagaimana cara kita membantu dia agar tidak menjadi social loving. Mungkin, tapi tadi di sini pertanyaannya di atas adalah dia hanya orang yang introvert, sehingga ketika ada pembagian kelompok, banyak yang tidak mau dengannya, yang pada akhirnya membuat dia menjadi social loving. Mungkin bukan membuat dia menjadi social loving ya, karena dia bingung. Biasanya orang-orang yang kayak gini kan dia itu kan orangnya kan menyendiri ya gitu kan, lebih banyak untuk dia energinya itu kan lebih banyak untuk sendiri. Kalau kayak gitu gini, kita bagi tugas, nih tugasmu ini gitu. Karena kan dia kan katanya introvert ya, aku nggak tahu nih introvertnya sampai separah apa sih gitu kan, segimana gitu kan. Nah jadi kita bagi tugas, kita kasih ke dia, nih ini tugas kamu, kerjain ini, deadline-nya besok. Kayak gitu. Jadi kasih sama dia yang kayak gitu. Biar lebih jelas nih. Ya. Besok kita lihat nih, dikerjain nggak? Kalau misalkan gini, biasa kan kalau dosen tuh ngasih tugas tuh seminggu ya. Minggu ini ngasih, minggu depan dikumpul kan. Gitu. Kalau kita spare waktu, hari ini dia ngasih, berarti temennya yang memang dirasa nih yang kayak seperti tadi ini gitu kan, kasus seperti ini. Oke, hari ini kita bagi tugasnya, setelah kita bagi selesai ya kan, kita kasih deadline ke dia, kapan dia harus mengumpulkan itu. Jadi dia ada tanggung jawabnya. Jadi kita bisa ngelihat nih, apakah dia benar-benar orang yang introvert atau dia orang yang memang malas gitu. Karena mungkin bisa aja kan orang introvert itu kan dia kan sendiri kan maunya gitu kan. Nah bisa aja nih dengan kita kasih tugas, terus kita kasih tugas, ya udah nih lo ngerjain yang ini gitu kan. Kita kan nggak tahu di rumah apa yang dia lakukan. Gitu. Tapi paling tidak itu nanti hasilnya bisa kita lihat. Ya. Oke, udah jelas ya Kak Nurjana. Ini ada lagi nih Kak, dari Kak Nisalia Sekar. Katanya, izin memperkenalkan diri, saya Nisalia. Katanya mau bertanya, misalkan dalam suatu kelompok besar di perguruan tinggi terdapat koordinator kelompok yang anggota kelompoknya berbeda jurusan. Menurut Kakak, bagaimana cara koordinator kelompok tersebut mencegah terjadinya social loving di dalamnya agar tugas kelompoknya dapat terselesaikan secara maksimal, namun dalam keadaan belum saling mengenal satu sama lain. Ini case-nya beda lagi nih, lebih besar ini. Ya. Nah,
Permasalahannya adalah belum saling kenal satu sama lain ya kan. Nah, kalau kayak gitu kenalan dulu. Ya, kenalan dulu. Nah, cuman kan kalau anak-anak pandemi yang masuknya kayak gini ya, biasanya aduh gimana mau kenalan gitu kan nggak enak gitu. Nggak apa-apa, kita kenalan dulu. Jadi gini, kan koordinatornya ini kan pasti beda-beda, tapi kan punya tujuan yang sama kan, gitu. Jadi kita tentukan dulu tujuannya apa sih, gitu. Tujuan dari dibuatnya kelompok ini untuk apa sih? Mau kemana sih tujuannya? Apa yang mau kita capai sih? Gitu. Itu kita harus tahu dulu, ya. Selain kita mesti kenalan, itu juga kita perlu. Jadi kita harus yang pertama adalah kita beranikan diri kita untuk kenalan. Gitu. Bodoh amat mau dibilang so kenal, so asik, so dekat, gak apa-apa. Kenalan dulu aja gitu. Jadi kalau nggak ada yang mulai, pasti ya nggak akan jalan gitu. Dari pengalaman gue adalah kalau nggak ada yang mau mulai duluan, nggak akan jalan. Jadi kita harus ada yang mau mulai dulu, jalan dulu, ibaratnya buat gebrakan dulu, baru itu nanti di belakang-belakangnya ngikut. Nah, jadi kita coba kenalan dulu apa segala macam, udah terus iya ini kan kita ada ada tugas nih gitu kan, gini gitu. Nah, kita tujuannya mau gimana ya, apa ya segala macam bla bla bla. Nah, itu. Yuk kita satuin yuk gitu. Di sini ada yang punya ide nggak apa ya? Boleh yuk kasih masukan satu sama lain kayak gitu. Oke, berarti langkah yang pertama itu harus kenalan dulu ya, Kak ya. Ya. Karena emang pengalaman pribadi juga ya, Kak. Kalau misalnya kita satu kelompok sama orang yang nggak kenal tuh yang pertama jadinya canggung gitu kan. Kayak kita mau ngobrolin diskusi masalah kelompok ini juga nggak enak gitu. Ini emang benar harus kenalan dulu. Oke, selanjutnya kata sayang ya. Bener banget. Oke, lanjut. Dah, pertanyaan dari Kak Rahmi Nurutami. Katanya gimana kalau social loving ini terjadi sama diri kita sendiri? Jadi beberapa kali kita udah ikut kontribusi terhadap tim, tapi temen yang lain malah social loving mungkin ya. Sesekali pernah mikir pengen ngerasain social loving, gimana itu ya Kak? Oke, nah kalau yang kayak gini kan gimana kalau social loving ini terjadi sama diri kita sendiri ya kan? Berarti kan kita nih yang ngerjain gitu kan, yang lainnya pada ya udah bodo amat gue gitu kan. Nah, berarti kalau kayak gini kita omongin dulu ke teman-teman. Kan ini kan kita tugasnya kelompok bukan individual gitu. Boleh yuk kita kerjain bareng-bareng gitu. Kalau misalkan kerjanya individual, aku sih nggak masalah gitu. Ungkapin aja apa yang kamu rasakan gitu. Apa yang pengen kamu omongin ke mereka. Jadi mereka juga tahu apa sih yang harus dibantu gitu. Karena terkadang ada yang sebenarnya bukannya anggota lain itu akhirnya malah social loving gitu, tapi ada satu nih orang yang dominan banget gitu kan. Wah, semuanya dikerjain gitu. Yang mengakibatkan ketika kita mau ngerjain, udah semua dikerjain, gue mau ngerjain yang mana? Nah, itu. Jadi pembagian tugasnya harus jelas di awal kita ngomong gitu. Kecuali kalau misalkan kita di awal udah ngomong tapi dia nggak ngerjain ya gitu. Nah, itu kan beda case lagi gitu kan. Berarti apa nih yang salah gitu kan? Kenapa sih gitu? Nah, itu diomongin baik-baik. Gimana nih Kak siapa tadi? Kak Rahmi, udah jelas belum jawaban dari Kak Nadia ini? Oke, kayaknya banyak juga ya pertanyaannya. Ini ada lagi nih Kak, dari Kak Lis ya, Lis Ipa Yulia. Lis. Katanya, menurut pendapat Kakak melihat fenomena social loving ini lebih efektif membentuk kerja kelompok yang terdiri dari banyak orang atau lebih efektif yang terdiri dari sedikit orang, mungkin individu gitu ya? Oke, kalau ditanya lebih efektif mana gitu, tergantung kebutuhan kalau aku ya. Lebih efektif yang mana tergantung kebutuhan. Kalau memang kebutuhannya kebutuhan kita besar ya kita harus dengan kelompok yang besar. Kebutuhan kita kecil ya lebih baik kita yang sedikit aja gitu, nggak usah banyak-banyak gitu. Karena terkadang kalau semakin banyak orang tapi sedikit yang dikerjakan itu jadinya kan nggak maksimal
gitu. Tapi kalau misalkan banyak orang banyak yang dikerjakan itu jadinya maksimal. Gitu. Tapi kalau aku lebih sebenarnya cenderung yang sedikit gitu. Kenapa? Jadi lebih enak koordinasinya gitu. Jadi apa ya, lebih dapet gitu loh, apa sih, kedekatannya satu sama lain, walaupun misalkan tadinya aku nggak dekat sama mereka, tapi jadi lebih akrab aja gitu. Karena kalau misalkan kebanyakan orang kan kebanyakan koordinasi sana, koordinasi sini sini sini, nah itu jadinya kan akan kita bikin ini karena gini, kalau di dalam kelompok itu kan punya pemikiran yang berbeda-beda yang akhirnya harus kita jadiin satu. Ya kan? Jadi itu yang terkadang agak sulit nih gitu. Apalagi kalau ada yang kayak orangnya temperamen, ada yang misalkan orangnya iya aja, gitu. Ada yang apalagi ya, ya dia ke sana bisa, ke sini juga bisa. Nah itu yang kayak gitu sih. Jadi meminimalisir itu kalau aku lebih cenderung ke yang sedikit sih kalau untuk aku pribadi ya. Karena juga lebih efektif nggak sih Kak? Kalau Iya jadi lebih banyaknya jadinya susah. Oke. betul. Oke. Ada lagi pertanyaan dari Kak Putu Ika Sita. Katanya, Kak, apa karena kurang apresiasi antara individu di dalam sebuah kelompok bisa membuat orang menjadi social loving? Oke. Karena kurang apresiasi antara individu di dalam itu juga bisa loh gitu. Karena kan kayak gini. Mungkin ada pengalaman, aku nggak tahu ya, tapi aku pernah dapet salah satu dari temen gitu ya, kejadian di temenku, kenapa sih lo kok akhirnya aku tanya gitu kan, kenapa sih kok akhirnya lo begini gitu kan. Dia bilang gini, iya ketika gue udah mengerjakan tugas ya kan, mereka tidak menghargai apa yang sudah gue kerjakan. Dia bilang itu. Jadi malah mereka menggunakan yang lain lagi nih, bukan yang udah gue kerjakan. Nah, itu yang akhirnya membuat dia, ayo udah, gue nggak mau lagi. Itu juga bisa terjadi. Makanya kan tadi kan sempat ku singgung tuh di slide keberapa ya, bentar. Mana sih? Mana ya? Tadi aku bahas bekerja bersama orang yang menghargai kinerja orang lain. Nah, itu yang paling penting. Jadi jangan sampai orang gitu atau teman kita yang udah mengerjakan gitu, kita nggak tahu dia gimana cara ngerjainnya, malah nggak kita hargain gitu. Makanya itu paling penting juga. Itu sih. Gimana nih Kak? Kak siapa ya tadi aku lupa. Kak Putu jawabannya. Karena emang ya Kak ya, kalau misalnya kita di kelompok tuh hasil kinerja nggak, kayak kita tuh sebenarnya udah disuruh nih, kamu bikinnya ini ya. Tapi saat kita udah ngerjain, udah dikasih juga kan sama mereka, mereka bilang kayak, udah kita ganti aja deh yang lain. Kita emang rasanya kayak, ya ampun, jadi males juga nih sama orang-orang yang ada di kelompok tersebut. Kemudian, nah ada satu lagi nih Kak, pertanyaan dari Kak Rahmat Akbar. Izin bertanya Kak, kalau ada orang yang memiliki sifat introvert pada masa perkuliahan, apakah ada kendala yang mempengaruhi dalam kelulusan masa kuliah? Terima kasih banyak Kak. Ini pasti anak kuliahan ini. Oke, kalau misalkan dia memiliki sifat introvert pada masa kuliah, ada kendala mempengaruhi kelulusan masa kuliah nggak? Sekarang aku tanya, ketika kamu kuliah, ada kendala yang kamu rasakan nggak? Itu dulu. Apa sih kendala? Ada nggak? Kamu mengalami kendala apa selama kuliah? Ada nggak selain misalkan dia introvert gitu? Ada kendala lagi nggak? Itu kan harus kita tahu kan. Nggak mungkin lah. Oke, dia introvert, tapi kan ketika dia tugas akhir gitu kan, sekarang kan diharuskan tugas akhir itu kan diharuskan magang gitu kan. Magang ya kan, magang itu kan nanti pasti bimbingan. Nah, itu kan ada interaksinya.
se-introvertnya pasti masih bisa untuk melakukan itu. Jadi sekarang yang kembali lagi yang aku tanya adalah, kamu merasa punya kendala nggak dalam melakukan pada masa kuliah itu? Atau misalkan gini, ketika kamu memilih jurusan itu, gitu kan, apakah itu pilihan kamu sendiri atau itu dipilihkan sama orang lain? Itu mempengaruhi untuk dalam kelulusan masa kuliah. Kenapa aku bilang gitu? Banyak sekali yang temanku yang kuliah pada akhirnya mereka tidak menyelesaikannya. Karena apa? Itu di S1 ya. Karena mereka kuliah bukan karena pilihannya mereka sendiri. Mereka nggak mau di jurusan itu. Yang mereka mau adalah mereka di jurusan yang lain. Sehingga pada saat mereka itu, ya udah gue terpaksa di sini gitu. Dan ada yang sampai akhirnya di semester berapa mereka pindah gitu. Itu kan jadi buang-buang waktu kan gitu. Terus ada yang lulusnya lama banget sampai 6 tahun atau 7 tahun ya, aku lupa tuh. Terus ada yang benar-benar dia akhirnya di DO gitu karena nggak menyelesaikan. Nah, jadi sekarang balik lagi yang pertanyaan adalah, apa yang ada nggak sih kendala ketika kamu selama kuliah ini? Tuh. Untuk Kak Rahman mungkin bisa dijawab juga nih pertanyaan dari Kak Nadia tadi, apa sih kendalanya selama kuliah tadi gitu kan? Mungkin bisa dibantu sama Kak Nadia. Oke, nih ada lagi nih pertanyaan dari Kak Putu lagi nih Kak Nadia. Katanya kalau kita jadi orang yang nggak dihargai dalam kasus tadi ya, udah buat sebisa mungkin nih tapi nggak dipakai. Itu gimana nyikapinnya Kak? Oke, berarti kan kita udah buat nih gitu kan, terus ternyata nggak dipakai gitu kan. Kita tanya, kemarin kan gue udah buat nih gitu kan, kenapa sih kok punya gue nggak dipakai gitu. Tanya aja, nggak apa-apa, kita ngomong gitu. Jadi kita tahu gitu kan, kalau misalkan ternyata ya punya lo nggak dipakai karena ada salah gini-gini. Oh, kalau ada yang salah mungkin bisa dikomunikasikan nih sama gue. Jadi kalau misalkan ada yang salah dikomunikasikan ke gue bisa merubahnya kayak gitu ya. Jadi bukan berarti langsung, ya udahlah, udah nggak dihargain, ya udah gue selesai, nggak kayak gitu. Tapi kita masih ada untuk tanya dulu gitu. Kenapa sih? Apa sih sebabnya gitu? Pasti kan ketika di situ kalau kita jadi orang yang nggak dihargain kan, soalnya dalam kasus yang tadi gitu, udah dikerjain tapi nggak dipakai, berarti kan sebenarnya nggak dipakainya itu karena apa? Kita harus tahu dong sebabnya gitu. Kalau misalkan memang ada yang salah ya oke, kita benerin gitu. Tapi kalau nggak ada yang salah gitu kan, itu kan bisa sebagai bahan kita untuk, loh kan nggak ada yang salah gitu. Lalu apa? Permasalahannya di mana? Apakah kita nggak tahu apakah si orang itu punya masalah pribadi sama kita? Akhirnya ya udah gue nggak mau nih gitu kan, kayak gue punya masalah pribadi sama Nanda, gue nggak mau nih kalau tugasnya Nanda yang buat gitu kan. Nah itu kan juga kita harus tahu. Oke, udah dijawab nih Kak Putu. Kayaknya Kak Putu ini berdasarkan pengalaman pribadi kayaknya. Oke, lanjut dari Kak Dwi Aji Kurniawan. Kak, bagaimana cara mengatasi jika suatu kelompok itu dominan social loving atau kemalasan berjamaah? Jadi mengatasi jika satu kelompok ya semuanya ya, wah luar biasa nih. Berarti kalau kayak gitu nggak ada yang kerja ya. Saling lempar-lemparan deh kayaknya Kak. Iya, kalau saling lempar-lemparan gini, ya tadi kan kita bilang bahwa kita menyadarkan mereka bahwa tugas ini itu bukan cuma untuk gua gitu, tapi ini untuk semuanya gitu. Jadi nilai ini bukan nilai oke, memang nanti nilainya kalau gue cuma gue ngerjain ya nilainya pasti buat gue doang, tapi bukan berarti kayak gitu. Ini juga penting nih untuk lo kayak gitu. Jadi itu kita harus kita harus kasih tahu ke mereka bahwa kontribusi mereka pun juga penting di situ. Ya. Mereka harus bertanggung jawab gitu. Ketika kita memutuskan untuk satu kelompok ya harus mau nggak mau ya harus kita kerjakan sebisa kita. Gitu. Kalau misalkan ngerasa gue nggak bisa ngerjain gitu di dalam satu kelompok itu semuanya ngerasa bahwa nggak bisa kerjain, ya kerjain aja sebisanya gitu. Yang kalian tahu apa sih sekarang gini, kalau kita bilang nggak bisa itu juga nggak mungkin. Kenapa aku bilang nggak mungkin gitu? Sekarang sosial media banyak kok gitu. Apa sih kita mau cari apa di internet?
cari tentang apa misalkan bahaya gadget gitu, langsung kok keluar, ya kan gitu. Jadi nggak ada tuh apa sih namanya alasan-alasan yang udah gue malas ini, nggak ada kayak gitu. Jadi kita apa ya, dari diri kita sendiri kalau misalkan ini berjamaah berarti kan semuanya, berarti harus ada satu orang pencetus yang gue mau kerjain gitu. Kalau nggak ada ya udah susah, tapi harus ada satu orang pencetus yang gue mau kerjain gitu. Gimana nih Kak Dwi Aji? Udah jelas belum nih jawaban dari Kak Nadia? Oh iya Kak Nadia, aku mungkin mau nanya nih ya. Tadi kan sempat Kak Nadia bilang juga kan kalau kita habis kerja kelompok tuh adanya evaluasi gitu ya. Nah, kalau boleh tahu gimana sih Kak cara mengevaluasi dalam satu kelompok itu? Nah, misal ya kayak aku kan, misal dalam satu kelompok gitu kan, aku udah ngajakin teman-teman nih buat, ayo kita diskusi buat ngerjain bla 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 bla. Terus akhirnya ini ada beberapa yang ngerjain, ada juga yang enggak. Nah, kan aku pengen negor nih gimana gitu Kak caranya dengan menegur dengan cara yang baik gitu loh, ya terjadinya juga evaluasi biar tahu juga kan kurangnya aku di mana, kurangnya dia di mana gitu. Gimana menurut Kak Nadia? Nah, kalau kayak gitu tadi kan memang kan mungkin karena tidak adanya evaluasi itu kan, jadi kan menyebabkan akhirnya kinerjanya itu di dalam kelompok itu jadi rendah gitu kan, jadi tidak termotivasi gitu kan. Nah, kalau kayak gitu adalah setelah misalkan ini kelompoknya berkelanjutan ya gitu. Kita ngomong kelompoknya berkelanjutan. Kalau kelompoknya berkelanjutan berarti kita gini. Yuk kita ngomongin, yuk kita diskusi yuk bareng-bareng dari hasil tugas yang pertama ini, apa sih yang kira-kira kinerjanya kurang nih dari satu sama lain. Nggak apa-apa ngomong aja gitu. Tapi bukan berarti saling menyudutkan satu sama lain di sini, tapi kita ngomong bahwa oh ya dari hasil ini kayak gini. Jadi kita minta pandangan dari setiap anggota kelompok, kayak misalkan nih aku menilai Nanda gimana, Nanda menilai aku gimana, terus misalkan Nanda menilai Kak Putu gimana gitu. Nah itu jadi kita saling menilai satu sama lain. Jadi kan kita tahu ya, oh kelebihannya ini, kekurangannya ini, kayak gitu. Yang perlu dipertahankan ini, yang perlu ditingkatkan ini, kayak gitu. Oke, makasih banyak Kak Nadia. Ada lagi nih Kak Nadia ternyata. Oke, teman-teman yang masih ada pertanyaan boleh banget nih nanya. Atau mau nanya di kolom chat atau raise hand boleh banget nih. Karena kita juga bakalan ada pemenang pertanyaan terbaik nih Kak Nadia. Jadi ayo teman-teman semuanya. Ada nih satu dari Kak Valencia. Katanya, Kak, bagaimana cara mengatasi salah satu anggota kelompok yang bosi banget? Dia membuat anggota kelompok lainnya merasa tidak nyaman. Oke, berarti kayak nyuruh-nyuruh aja, tapi dia kadang nggak ngelakuin juga ya nggak sih, Kak? Banyak juga. Iya, ini ya. Berarti ini dia cuma nyuruh doang ya, nggak ngelakuin apa-apa ya, kayaknya ya. Oh iya. Kalau misalkan ada yang kayak gitu, kamu bilang, kamu tegur aja gini. Oke, kita kerjain ini. Misalkan dia ngebosi gitu kan, lo kerjain ini. Oke, kita kerjain ini gitu. Tapi lo juga kerjain ya, yang bagian ini. Langsung kita tembak itu aja. Jadi seimbang kan gitu. Dia nyuruh kita ini gitu. Ya udah, tapi lo kerjain yang ini, gimana? Gitu. Atau ada baiknya gini. Ketika dia nyuruh, oh lo gini gitu. Langsung kita ngomong gini, kan ini kan tugasnya tugas kelompok. Gimana kalau baiknya kita rundingin nih, kita bagi tugas secara adil. Gitu. Jadi biar dia juga ngerasa oh oke, kalau kayak gitu gue jadinya punya tanggung jawab gitu. Nggak apa-apa kita ngomong aja gitu. Apa namanya gini, sebenarnya hal-hal yang kayak gini kan memang sering banget terjadi ya gitu, nggak cuman terhadap kalian, aku juga pernah merasakan gitu. Jadi mungkin kalau aku kan orangnya ekspresif banget gitu ya, jadi ketika ada yang kayak gitu langsung aku bilang gini, oh nggak bisa, langsung aku tolak, oh nggak bisa gitu, kalau gitu kita kerjain bareng-bareng gitu. Jadi aku pasti ngomong, harus ada orang yang mau untuk melakukan itu, ngomong nggak bisa nih kalau lu cuma nyuruh-nyuruh doang, kita bareng-bareng karena di sini kelompok tim gitu. Kecuali kalau individual, nah itu beda lagi gitu. Oke, tapi Kak, kalau misalnya kitanya nggak enakan sama orang yang nyuruh-nyuruh ini gimana juga tuh?
misalnya nih, semuanya nggak enakan nih buat negor dia juga. Kan kadang kan ada yang kayak gitu tuh, gimana? Kalau misalkan nggak enakan gitu. Nah, rasa-rasa yang nggak enakan ini nih yang mesti kita kita mulai hilangkan pelan-pelan gitu. Jadi kalau kalau misalkan dirasa ada waktu-waktu di mana emang kita harus nggak enak nih sama ini orang. Jadi kita harus bisa menempatkan posisi kita. Gitu. Jangan semuanya dibikin jadi nggak enakan. Ya, gitu. Kita harus tahu posisinya. Di mana sih harus kita melakukan seperti itu, di mana enggak. Jadi kita harus juga bisa tegas. Gitu. Jadi nggak oh yaudah deh gue nggak enak nih, gue ini nih, nggak. Tapi kita juga harus bisa tegas untuk itu. Oke, makasih banyak Kak Nadia. Teman-teman semuanya, apakah udah selesai nih nanya? Atau masih ada lagi yang mau bertanya? Mungkin boleh banget nih. Nah, ada lagi nih dari Kak Nurjana. Kak, apakah social loving itu bisa menjadi salah satu dampak penyakit mental? Kalau misalkan ditanya kemalasan sosial itu bisa menjadi dampak penyakit mental gitu. Ini maksudnya dampak ke mana nih? Dampak ke orang yang social loving? Kayaknya ke orang yang bukan Kak. Jadi kemana nih? Jadi kemana? Jadi kemana nih Kak Nurjana? Kak boleh, ini nggak mikrofon tapi kameranya nggak hidup, boleh nggak? Iya, boleh banget. boleh. Kak. Jadi maksudnya gini Kak, misalnya aku punya teman aku itu masuk jurusan berdasarkan orang tuanya yang pilihin kan, jadi mau nggak mau dia kan harus kuliah nih. Ketika dia menjalani kuliah itu, dia kan punya banyak tekanan ya, mungkin karena jurusan yang diambil itu kan tidak sesuai keinginan dia, tapi dia harus tetap lanjut gitu. Sehingga masa dia kuliah itu lebih dari target yang seharusnya pada umumnya orang itu dapat gelar kan. Nah, terus itu karena apa ya? Karena karena jurusan yang diambil tidak sesuai keinginan dia, sehingga ada masa di mana dia jadi social loving gitu Kak. Jadi kayak malas untuk kuliah, malas untuk ngerjainnya, malas untuk ujian. Apakah itu bisa menjadi salah satu dampak dari tekanan yang ada pada dirinya, atau memang social loving itu bisa menular? Oke. Yang terakhir apa? Atau tadi social loving bisa apa? Nggak begitu jelas. Bisa menular Kak, maksudnya karena banyak orang yang menjadi social loving, dia jadi ikut-ikutan untuk jadi social loving Kak. Oke, izin ku jawab ya. Jadi gini, kalau misalkan kita ngomongin masalah social loving ini kan sebenarnya kan kemalasan sosial. Jadi bisa nggak sih berdampak kayak yang tadi ya, kasusnya adalah dia kuliah dipilihin sama orang tuanya gitu kan, misalkan gitu ya. Nah di sini adalah mungkin nggak sih gitu akhirnya gitu karena berarti kan ini kan ada tekanan-tekanan yang terjadi sebenarnya gitu, bukan cuma karena si social loving-nya, tapi ada hal-hal lain yang terjadi yang kita nggak tahu gitu, yang akhirnya dia berdampak seperti itu. Nah kalau kayak gini kita harus lihat dulu kenapa sih akhirnya dia seperti itu gitu kan. Nah kalau dibilang ini termasuk social loving atau enggak, karena aku nggak tahu anaknya seperti apa dan kayak gimana gitu ya. Jadi aku belum bisa mengetahui bahwa ini social loving atau misalkan dia ada indikasi yang lain gitu. Bisa jadi dia masuk di mana tadi, di jurusan yang tadi dia yang orang tuanya pilihin itu gitu kan, karena dia nggak merasa nyaman apa segala macam, dia ada tekanan nih di dalam dirinya dia. Jangan akhirnya tekanan itu kan banyak, bisa berupa apapun gitu. Kita juga nggak tahu apa orang tuanya ngomong apa ke dia, atau misalkan orang di lingkungan sekitar yang ngomong apa ke dia, kita nggak tahu yang akhirnya mungkin menyebabkan dia ada tekanan-tekanan lain yang mungkin ada indikasi klinis lain lagi gitu ya. Jadi kalau kayak gitu biasanya harus dilihat lagi nih, mungkin nggak sih social loving ini berpengaruh gitu kan terhadap kesehatan mental gitu. Tapi memang ada waktu itu aku pernah baca salah satu jurnal, aku lupa. Jadi dia tuh kayak
prediktor tentang social loving dalam pengerjaan tugas kelompok gitu. Nah, tapi dia pakainya apa ya? Duh, aku lupa lagi. Coba deh di situ aku nggak ada artikelnya lagi. Jadi itu di situ tuh kalau nggak salah sempat dijelasin gitu loh. Jadi tugas kelompok itu tuh memang sangat mempengaruhi banget gitu, mempengaruhi si kondisi kesehatan mental kita gitu. Jadi kalau misalkan, jadi gini, aku pernah setiap orang itu kan punya apa ya? Ibaratnya kayak punya indikator. Ya, punya indikator nih masing-masing gitu. Nah, di situ dia itu punya bagaimana cara untuk jadi gini, di situ di dalam diri kita itu ada cara gimana kita bisa untuk menyelesaikan masalah gitu. Problem solving kita gimana sih? Bagus nggak? Kalau misalkan problem solving kita bagus, otomatis kondisi mental kita bagus. Tapi kalau problem solving kita nggak bagus, itu mempengaruhi sama kondisi mental kita. Gitu. Jadi semua orang pasti nih ya, banyak kok dari kita nih pasti pernah punya terlintas gitu ya. Udah deh gue capek, gue mau udahan aja. Ada, nggak mungkin nggak. Tapi balik lagi, gimana kita meregulasi emosi kita dengan baik? Gimana kita meregulasi diri kita dengan baik? Ya, sehingga itu tidak terjadi. Dalam artian kayak misalkan, gue udah capek, udah deh kayak misalkan, gue mau bunuh diri aja, atau misalkan gue udahlah, gue udah nyerah aja, gitu kan. Nah, kalau kita ikutin terus itu kan kita bisa mengarah ke indikasi-indikasi yang lain, kan indikasi-indikasi klinis yang lain gitu. Tapi karena kita punya bagus nih gitu, kita bisa untuk meregulasi itu gitu kan, kita mampu gitu kan. Akhirnya kita bisa sampai yang seperti ini. Gitu. Jadi kalau ditanya dampak ke penyakit mentalnya ada atau enggak sih? Nah, balik lagi, regulasinya dia gimana? Bagus nggak selama ini? Gitu. Terus tekanan yang terjadi di dalam terhadap dirinya dia itu bagaimana? Gitu. Itu yang harus kita lihat. Jadi kita biar tahu. Gitu. Kalau aku nggak bisa untuk langsung bilang, oh ini berpengaruh gitu. Ini bisa berdampak gitu. Nggak bisa langsung kayak gitu. Jadi kita mesti lihat dulu nih. Gitu. Apa sih? Apakah benar karena si social loving atau karena yang lain? Gitu. Tapi biasanya sih ada indikasi yang lain ya, kalau biasanya, tapi kan nggak tahu ya. Oke Kak Nurjana, gimana nih? Semoga jawaban dari Kak Nadia tadi membantu Kak Nurjana dan temennya ya, yang tadi dibilangin. Oke, berarti Kak, social loving ini bisa juga karena memang orangnya pemalas atau memang ada juga dorongan-dorongan dari sekitar dia gitu ya? Ya, jadi gini, kalau social loving itu kan sebenarnya memang kan dari dalam dirinya dia sendiri ya, gitu kan. Nah, tadi motivasi, menurunnya keinginan atau usaha ya kan untuk bisa berkontribusi gitu. Nah, kalau di sini karena dia kan ngerasa gini, gue ngerjainnya secara kelompok ya udah gue santai-santai aja, tapi kalau misalkan gue ngerjainnya secara individual gitu kan, gue ada effort lebih kayak gitu. Jadi sebenarnya kalau social loving ini memang dari situ gitu. Sebenarnya dia lebih ke faktornya yang tadi yang ada 9 yang ku tadi jelasin itu. Jadi karena adanya tugasnya terlalu mudah, nggak ada evaluasi, tugas yang nggak jelas, terus gender juga mempengaruhi, faktor budaya, terus yang tadi besar kecilnya suatu kelompok. Nah, yang kayak gitu, itu yang sebenarnya yang mempengaruhi dia. Oke, makasih banyak Kak Nadia, keren banget sih. Kayaknya kita bisa lanjut ke sesi selanjutnya aja kali ya, yaitu pemenang giveaway kita pada webinar hari ini. Oke, mungkin untuk kakak operator bisa langsung di next. Ayo, siapa ya pemenang webinar kita pada siang hari ini? Ayo. Ada yang bisa nebak nggak nih? Aku jadi penasaran juga nih. Mana ya? Halo, kakak operator, bisa di next? Halo.
Oke, jadi pemenang untuk best answer kita pada webinar hari ini adalah Kak Edria Rahma, dan untuk best question-nya Kak Nurjana. Oke, mungkin setelah ini bisa langsung hubungi dari pihak Bincang Jiwa ya yang ada di grup webinar. Ada kan di grup webinar? Nah, untuk teman-teman yang lainnya tenang aja. Alhamdulillah, makasih Kak. Selamat untuk Kak Nurjana dan Kak Edria. Nah, untuk teman-teman yang lainnya tenang aja yang nggak kebagian bertanya atau yang nggak kebagian menjawab, nggak kebagian jadi pemenang di webinar kali ini, kalian bisa juga ikut di webinar kita selanjutnya yang pastinya keren-keren banget. Makanya tetap di follow ya @bincangjiwa supaya kalian dapat informasi-informasi lainnya gitu. Alhamdulillah. Nah, untuk teman-teman yang lainnya tadi jangan lupa juga ya untuk post Instastory di Instagram kalian ya. Jangan lupa juga untuk tag Bincang Jiwa dan Biara Skincare. Nah, itu untuk mendapatkan giveaway. Karena kan udah dikirim belum ya template untuk story-nya. Nah, oke, jangan lupa. Tuh, dikasih tahu lagi tuh syarat giveaway-nya. Oke, mungkin bisa di next, Kak. Jangan lupa teman-teman ikutin giveaway-nya. Dapetin produk dari Biara Skincare. Oke, Kak Nurul, kenapa? Raise hand tadi ada apa? Mau bertanya lagi nih. Oke, mungkin bisa lanjut, Kak. Sesi selanjutnya, Kakak Operator. Halo? Halo, Kak. Bisa lanjut ke sesi selanjutnya? Ini gimana ya? Ini jaringan aku atau emang belum keluar share screen-nya? Enggak sih, di aku ini mau jelas. Berarti belum keluar ya share screen. Oke, teman-teman gimana nih pembahasan kita pada siang hari ini? Seru banget ya sih, kita jadi tahu tentang social loving, terus juga dampak-dampaknya apa aja di kehidupan sehari-hari kita gitu kan. Nah, untuk teman-teman yang mungkin masih melakukan social loving ya, kayak kemalasan dalam bekerja kelompok, mungkin bisa sedikit demi sedikit untuk berubah nih, kayak kita harus ada juga gerakan untuk ikut berkontribusi dalam kerja kelompok. Oke, selanjutnya ini. Oke, selanjutnya kita bakal masuk ke sesi foto bersama. Oke, teman-teman semuanya diharapkan untuk on cam ya, karena kita bakal foto bareng-bareng sama Kak Nadia, walaupun masih online ya, tapi kita bisa foto bareng. Ini udah ada apa nih? Ini ada Kak Poppy. Yang lainnya? Teman-teman, aktifin kameranya, berikan gaya terbaik kalian. Oh ya, untuk Instagram Story tadi jangan lupa tag ini ya, @bincangjiwa sama Diera Skincare, itu untuk giveaway-nya. Ayo, kapan lagi dapat produk gratis dari Diera. Produk lokal tuh harus didukung teman-teman, karena bagus. Oke, ini udah banyak nih, udah ada Firza, Sinta. Oke, kita langsung buka aja ya. Oke, bentar. Teman-teman yang lainnya. Oke. Oke, berikan gaya terbaik kalian, teman-teman. 1, 2, 3. Oke. Bentar deh, belum. Sorry. 1, 2. 1, 2, 3. Lagi. Oke, slide selanjutnya. Oke, terima kasih teman-teman. Oke, masih ada sesi selanjutnya teman-teman untuk link feedback. Oke. Nah, ini dia teman-teman untuk feedback-nya. Nih, jangan lupa diisi ya teman-teman untuk mendapatkan benefit-benefit lainnya. Tadi kan teman-teman udah mengikuti webinar ini dari awal sampai akhir, dan juga mendengarkan sharing session sama Kak Nadia yang pastinya keren banget dan semoga bermanfaat
ya untuk kita yang ada di room Zoom ini. Oke, untuk teman-teman silakan langsung bunyi linknya di Bit.ly feedback bincang 22 atau teman-teman bisa scan barcode aja ya. Mau di screenshot. Ini kita kasih di grup webinar ya teman-teman. Jadi cuma ada di Zoom sama ada di YouTube deh kayaknya. Ayo teman-teman. Udah pada ini belum? Udah pada isi link feedbacknya belum? Atau di screenshot aja biar nggak ketinggalan nih screenshotnya. Udah? Kayaknya udah ya. Ada di screenshot ya atau udah pada yang isi link feedbacknya? Banget kalau kalian nggak ngisi link feedbacknya karena bakal dapat benefit lain nih selain materi. Oke, mungkin bisa lanjut di next. Oke, akhirnya kita berada di penghujung acara nih teman-teman. Aku mau ngucap terima kasih lagi ya buat Kak Nadia. Materinya hari ini keren banget, juga bermanfaat untuk kami semua. Terima kasih. Dan untuk teman-teman sudah meluangkan waktunya di minggu siang ini untuk mengikuti webinar Bincang Jiwa, saya ucapkan terima kasih sekali lagi, keren banget partisipasinya. Oke, mungkin kita bakalan ketemu lagi di webinar-webinar selanjutnya. Dan ya, jangan lupa juga untuk giveaway tadi ya. Untuk follow Bincang Jiwa, karena kita bakalan banyak banget ngasih informasi-informasi seputar, banyak nih kayaknya ya, seputar, terus juga ada seputar psikologi. Oke, jadi saya ucapkan terima kasih. Saya Putri Ananda Destari dan tim yang bekerja pada hari ini. Pamit undur diri. Selamat siang. Selamat siang. Terima kasih Kak Nanda. Terima Terima kasih. kasih semuanya. Sampai ketemu di event selanjutnya Kak Nadia. Izin live ya. Iya. Terima kasih. Selamat weekend teman-teman.